Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan riset sumber daya manusia tentang kompensasi. Sebelum kita membahas lebih luas mengenai kompensasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompensasi. Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun employees, baik yang langsung berupa finansial maupun yang tidak langsung berupa non-finansial. Dengan definisi tersebut, suatu kompensasi jelas akan meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, maupun motivasi kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan adanya kompensasi yaitu yang pertama, kebenaran dan keadilan. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian kompensasi kepada masing-masing karyawan atau kelompok karyawan harus sesuai dengan kemampuan, kecakapan, pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan ke organisasi. Selanjutnya yaitu dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan kompensasi baik berupa finansial maupun non-finansial tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Faktor selanjutnya yaitu serikat karyawan. Pada karyawan yang tergabung dalam serikat karyawan mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan kompensasi, karena serikat karyawan merupakan simbol kekuatan karyawan dalam menuntut perbaikan nasib. Faktor yang keempat yaitu produktivitas kerja, merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian atas prestasi kerja karyawan. Selanjutnya yaitu biaya hidup. Penyesuaian besarnya kompensasi, terutama yang berupa upah dengan biaya hidup karyawan beserta keluarganya sehari-hari. Faktor yang terakhir yaitu pemerintah. Fungsi pemerintah untuk melindungi warganya dan tindakan sewenang-wenang pemimpin ataupun perusahaan dalam pemberian balas jasa karyawan. Saya Yurika Nur Anissa akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, fungsi pemberian kompensasi terbagi atas 3. Yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, pengaitan kompensasi dengan produktivitas kerja. Yang ketiga, pengaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Dan yang terakhir, jenis dan sifat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahmat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai kompensasi, yaitu tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi. Metode penetapan gaji yang serasional apapun akan menghadapi tantangan-tantangannya, yaitu yang pertama, standar gaji yang berlaku umum. Yang kedua, kekuatan serikat buruh. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kebijaksanaan gaji dan upah. Yang kelima, peraturan pemerintah. Keenam, nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi jabatan atau bisa juga disebut dengan job evaluation.
Menurut Dr. Andes Heid Rahman, definisi evaluasi jabatan adalah suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lainnya di dalam suatu organisasi. Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari suatu jabatan guna menyusun ranking dalam penentuan upah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya akan melanjutkan materi mengenai kompensasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengupahan insentif. Adalah memberikan upah atau gaji yang berbeda, tetapi bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, namun ditentukan karena adanya prestasi yang membedakan dengan yang lain. Misalnya, kepala mandor akan menerima upah yang berbeda karena prestasi yang berbeda, meskipun upah pada dasarnya memang sama. Kedua, kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja dan berupa penyediaan paket atau benefit, program-program pelayanan karyawan untuk mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang. Materi yang terakhir yaitu keamanan dan kesehatan karyawan. Binaan dan kesehatan karyawan merupakan suatu bentuk kompensasi non-finansial yang sangat penting dalam organisasi. Pada umumnya, perusahaan memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan karyawan justru untuk memungkinkan terciptanya kondisi yang kerja yang lebih baik dalam pemeliharaan kesehatan dan keamanan karyawan. Hal ini penting sekali, terutama bagian-bagian organisasi yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Sekian cuplikan video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyaksikan